Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Dwi Heningsari. Saya merupakan mahasiswi Farmasi Unsur 2018. Saat ini, saya sedang melaksanakan praktek belajar lapangan di Apotek NHBC Purwokerto. Video kali ini, saya akan membahas tentang apakah semua obat boleh digerus. Pernah nggak sih kalian kesulitan meminum obat, lalu obat itu digerus? Tapi, apakah semua obat boleh digerus? Yuk kita cari tahu. Dalam melakukan swamidikasi, kita seringkali menemukan obat dalam bentuk sediaan padat, seperti tablet, kaplet, atau kapsul. Cara terbaik untuk meminum obat tersebut adalah meminum dengan bantuan segelas air mineral, bukan teh, kopi, jus, atau minuman lainnya. Hal ini dapat mengurangi interaksi antara obat yang kita konsumsi dengan minuman tersebut, sehingga efek terapi obat dapat dicapai dengan baik. Namun, seringkali kita masih menemukan masyarakat yang masih menggerus obat untuk mempermudah penelanan. Hal ini dapat menimbulkan beberapa efek yang merugikan, padahal tidak semua jenis obat boleh digerus. Ada beberapa jenis obat yang harus ditelan secara utuh. Obat-obatan apa saja ya? Yuk kita cari tahu. Jenis obat yang pertama adalah tablet atau kapsul dengan pelepasan termodifikasi. Ketika obat tablet atau kapsul diminum, obat ini akan berjalan di sepanjang saluran cerna kita. Kemudian, zat aktif atau zat yang berkhasiat dalam obat tersebut akan dilepaskan, dan kemudian diserap oleh dinding saluran cerna. Setelah itu, obat akan masuk ke dalam peredaran darah dan memberikan efek pada tubuh. Dalam teknologi pembuatan obat tablet atau kapsul yang dibuat dengan pelepasan yang termodifikasi, kecepatan obat untuk masuk ke dalam peredaran darahnya akan diatur. Tujuannya agar obat tersebut dapat bertahan lebih lama di dalam tubuh, sehingga dalam sehari seorang pasien tidak perlu minum obat berkali-kali. Cukup dengan minum obat 1-2 kali saja untuk memenuhi kebutuhan pasiennya. Supaya lebih jelas, contohnya pada obat metformin untuk diabetes. Tablet metformin biasa atau dengan pelepasan langsung harus diminum hingga 3 kali sehari. Namun, tablet metformin dengan pelepasan termodifikasi hanya perlu dikonsumsi 1-2 kali sehari. Dan kedua jenis tablet tersebut memiliki efek terapi yang sama. Jika tablet dengan pelepasan termodifikasi atau kapsul dengan pelepasan termodifikasi digerus atau dibuka kapsulnya, maka formula khusus di dalam akan menjadi rusak. Hal inilah yang menyebabkan jumlah zat aktif yang masuk ke dalam tubuh menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan ciri khas obat yang memiliki pelepasan termodifikasi adalah terdapat kata SR, MR, ER, atau FR dalam nama obatnya. Jenis obat yang kedua adalah tablet atau kapsul dengan salut enterik. Tablet atau kapsul yang dibuat menggunakan salut enterik dimaksudkan untuk beberapa tujuan. Tujuan yang pertama, untuk melindungi zat yang berkhasiat di dalam tubuh agar tidak rusak ketika berinteraksi dengan asam lambung. Yang kedua, untuk melindungi saluran cerna kita dari iritasi yang mungkin timbul ketika obat bersentuhan dengan dinding saluran cerna. Nah, contoh obat dengan salut enterik adalah obat dengan golongan proton pump inhibitor, seperti omeprazol dan esomeprazol. Obat golongan ini digunakan untuk menekan produksi asam lambung. Contoh yang lainnya adalah tablet aspirin. Tablet ini digunakan sebagai terapi pengencer darah. Namun, dapat juga tablet aspirin yang dapat dikunyah sehingga berbeda tablet, berbeda juga cara penggunaannya. Jenis obat yang ketiga adalah tablet salut gula. Tujuan dari obat ini adalah untuk menyamarkan rasa pahit dari obat. Sehingga, jika kita menggerus tablet ini, maka obat akan terasa pahit. Contohnya seperti obat Kafkar. Jenis obat yang keempat adalah obat atau tablet sublingual. Disebut sublingual karena cara penggunaannya ditaruh di bawah lidah. Contohnya adalah obat isosorbit dinitrat yang digunakan sebagai pertolongan pertama pada nyeri dada akibat angina. Tujuan dari dibuatnya tablet sublingual adalah untuk mempercepat kerja obat di dalam tubuh. Maka, dan jenis obat yang kelima adalah obat kemoterapi. Obat-obatan kemoterapi dalam bentuk tablet juga tidak disarankan untuk digunakan dengan cara digerus atau dibuka kapsulnya, karena obat-obatan ini bersifat toksik atau racun untuk sel tubuh. Jika kita mengurus obat ini secara sembarangan, maka ceceran obat ini dapat berbahaya bagi keluarga atau pendamping pasien loh. Lalu bagaimana ya jika kita tidak dapat menelan obat-obatan tersebut secara utuh? Bagaimana solusinya ya? Nah, kita dapat menghubungi apoteker atau dokter untuk mengganti resep tablet atau kapsul dengan sediaan cair seperti sirup. Kemudian, jika kita diresepkan tablet yang harus dipotong menjadi setengahnya atau seperempatnya, kita dapat menanyakan kepada apoteker apakah kita dapat memotong sendiri tablet tersebut atau kita juga dapat meminta apoteker untuk mengerus obat tersebut kemudian meraciknya dalam sediaan kapsul, sehingga obat tersebut tidak memberikan efek yang merugikan.
Nah, sekian dulu penjelasan mengenai pengerusan obat. Semoga dengan penjelasan ini kita dapat menggunakan obat dengan lebih bijak lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.